Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Salam sehat teman-teman semua. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perhitungan cairan infus. Untuk rekan-rekan semua yang khususnya bekerja pada rumah sakit, mungkin sudah tidak asing lagi dengan perhitungan cairan-cairan infus. Karena sebagian besar pasien yang dirawat di rumah sakit itu biasanya diberikan terapi oleh dokter, yaitu terapi cairan ataupun elektrolit yang diberikan secara intravena. Cairan-cairan intravena ini yang diberikan itu sangat berpengaruh pada proses penyembuhan pasien. Oleh karena itu, perhitungan ataupun dosis yang masuk ke dalam tubuh pasien itu harusnya itu akurat, karena sebagian besar terapi cairan ini untuk beberapa pasien itu merupakan tindakan life saving untuk menyelamatkan jiwa pasien yang biasanya itu kehilangan banyak cairan ataupun membutuhkan cairan atau elektrolit dengan dosis-dosis tertentu. Ada banyak macam dan jenis cairan dan elektrolit yang digunakan untuk terapi pada pasien, dan cairan-cairan ini cara perhitungannya kurang lebih sama, tapi kita harus memperhatikan apakah itu yang digunakan setnya makro, mikro, ataupun blood set. Mari kita bahas cara perhitungannya. Nah teman-teman, rumus utama yang kita gunakan untuk perhitungan cairan infus ini yaitu jumlah tetesan per menit, atau yang sering kita sebut dengan GTT, sama dengan jumlah cairan yang kita butuhkan dikali faktor tetesan dibagi waktu dalam jam dikali 60 menit. Nah, faktor tetesan ini sendiri bermacam-macam pada tiap infus set. Kalau untuk blood set itu faktor tetesannya 15, untuk makro set 20, dan mikro set itu 60. Misal ya nih teman-teman ya, dokternya minta RL 500 cc habis dalam 6 jam. Itu kita mau tentukan berapa jumlah tetesan per menitnya. Tinggal kita masukin aja rumusnya. Jumlah cairan yang dibutuhkan itu satu kolom itu 500 cc dikali faktor tetesannya, jika itu menggunakan makroset dikali 20, lalu dibagi dengan waktu dalamnya 6 jam, tadi 6 jam ordinalnya ya, dikali 60 menit. Tinggal kita kalikan dan bagikan saja, hasilnya itu sekitar 27,7. Jadi yang kita masukkan ke dalam tubuh pasien itu 27,7 GTT atau tetesan per menit. Nah, kalau order dokternya itu GTT 20 GTT per menit, dan kita mau tahu nih 20 GTT per menit itu habisnya dalam berapa jam sih, kita masukin aja ke dalam rumus. Tadi yang ditentukan adalah 20 GTT sama dengan jumlah cairannya 500 cc dikali faktor tetesan dibagi, ini yang mau kita cari waktunya, kita anggap aja X ya, lalu kita kali 60. Setelah itu tinggal kita lanjutkan aja 120X di 120X sama dengan 1000. Jadi X itu
8,3. Jadi dengan tetesan per menit 20 akan habis selama 8,3 jam. Nah, untuk menghitung keakuratan tetesan ataupun dosis yang masuk ke tubuh pasien itu, kita memerlukan yang namanya alat berupa infus pump. Infus pump itu lebih akurat daripada kita menghitung secara manual. Tapi jika di ruangan tidak tersedia infus pump, biasanya memang hitung manual, tapi alangkah lebih baiknya kita menggunakan infus pump untuk lebih akuratnya cairan tersebut masuk ke dalam tubuh pasien. Nanti di dalam infus pump kita tinggal masukkan aja input angka-angka yang kita butuhkan untuk terapi pasien. Cara memasukkan ke infus pumpnya itu kurang lebih sama dengan yang kita bahas sebelumnya, syringe pump, tapi beda mode dan beda angka yang kita masukkan saja. Nah teman-teman, demikian tadi rumus cara perhitungan infus. Dan untuk lebih akurat lagi, memang kita harus menggunakan alat infus pump yang diatur untuk memasukkan dosis infus ke dalam tubuh pasien. Terima kasih, thank you for watching, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.